Sekarang ini kita harus berdoa untuk tahun depan. Iya Pak. Karena tahun depan itu resesi ekonominya lebih berat daripada tahun ini. Iya Pak. Lebih apa, Jonas? Lebih berat dari tahun ini Pak. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, sekarang ini kita harus berdoa untuk tahun depan. Iya Pak. Karena tahun depan itu resesi ekonominya lebih berat daripada tahun ini. Iya Pak. Lebih apa, Jonas? Lebih berat dari tahun ini Pak. Lebih berat daripada tahun ini. Jadi resesi ekonominya itu lebih berat dari tahun ini, Jonas. Nah, Iya Pak. di situ tahun depan inflasi dan stagnasi bertemu. Inflasi dan stagnasi. Jadi ekonomi itu melambat di menengah ke bawah, Jonas. Bukan di bursa saham loh ya. Oke. Bukan di mana, Jonas? Bursa Bukan di saham. bursa saham. Tetapi di menengah ke bawah. Nah, stagnasi, inflasi ketemu tahun depan, Jonas. Artinya Harga daya beli, tapi daya beli tambah turun, Jonas. ya artinya daya belinya turun Pak ya. Gimana, Jonas? Dipengaruhi daya beli turun ini dipengaruhi apa Pak? Barang naik, inflasi? Inflasi karena uang masyarakat, Jonas, ke bawah. Itu pertama, corona. Apa, Jonas? Corona. Selama 2 atau 3 tahun. Ya. Kedua, judi online. Betul ya. Ketiga, pengaruh global dunia, Rusia, Ukraina. Ya. Nah, sekarang ada namanya shutdown di Amerika. Anti Amerika, oke. Bukan, shutdown. Inflasi di Amerika juga kan, Jonas. Oh, inflasi ya Pak. Kan dolar pun juga inflasi sebenarnya, Jonas. Ya Pak. Nah, jadi yang penting saya hanya memberitahu pada saudara, bagi mereka yang punya uang, belikan aset sebagian untuk bertahan 2-3 tahun uangnya. Sisa uangnya lainnya belikan aset. Dalam 3 tahun ini pokoknya, entah itu tanah, emas, atau perak. Iya Pak. Bukan kripto ya, bukan sama Bitcoin, bukan ya. Bukan ya. Ya Pak. Nah, dan yang terbaik lagi adalah tembaga. Tembaga 5 tahun lagi akan naik. Oh, malah tembaga Pak ya? Iya.
Gimana Jonas? Wow. Harga tembaga kan naik banyak Pak ya? Nanti saham yang berhubungan dengan tembaga, pertambangan ya, pertambangan tembaga nanti akan naik Jonas. Tapi yang pertambangan yang sudah go public dan sudah puluhan tahun ada di bursa ya, tapi itu mining ya, itu pertambangan ya, saham pertambangan. Nah, karena nanti dunia akan kembali ke emas, perak, tembaga. Apa Jonas? Dunia akan kembali ke emas, perak, dan tembaga, Pak. Oh, paham Jonas? Paham, Pak Daud. Dunia akan kembali ke emas, perak, tembaga. Pokoknya semua akan kembali seperti sebelum 1971. 1971. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Jadi akan terjadi apa Jonas? Seperti apa Jonas? Seperti emas, perak, tembaga Pak, dunia. 1971. Sebelum 1971. Ya. Nah, dunia akan mengalami seperti itu 7-8 tahun lagi Jonas. Wow. Jadi kita semua persiapan Jonas. Iya Pak. Ini kita bicara dunia Jonas. Iya Pak Daud. Nah, mata uang yang stabil di Asia itu adalah Australia. Apa Jonas? Australia. Dolar Australia. Dolar Australia dan Singapura Jonas, Asia ya. Ya. Tapi itu pun juga di masa depan bergejolak juga kan Jonas. Iya Pak. Di masa depan juga apa? Singapura bergejolak juga karena Singapura tidak ada kekayaan alam pertambangan Jonas. Ya. Jelas Jonas. Betul. Jadi lebih aman Australia daripada Singapura. Karena Australia masih ada pertambangan ya di sana. Iya, karena nanti dunia akan kembali ke fisik, Jonas. Itu 7-8 tahun lagi dimulai. Nah, dan ingat Jonas, mulai start tahun ini dan tahun depan akan mengalami puncak inflasi, Jonas. Puncak apa, Jonas? Puncak inflasi. Nah, dengan puncak inflasi ini, kita harus persiapan, Jonas. Iya, Pak. Jadi, kan nilai uang turun, betul nggak, Jonas? Betul. Jadi, pegang aset. Ya. Emas, perak, tembaga, dan tanah, Jonas. Nah, kalau Ya, tembaga kan tuh kan tidak mungkin kita beli tembaga puluhan ton masuk dalam rumah. Beli portofolio, paper, surat berharga. Oh ya. Jelas Jonas? Jelas Pak. Nah, itu mining ya, pertambangan. Nah, tetap kita ada uang rupiah itu fisik di bank maupun di rumah secukupnya dalam 3 tahun ini Jonas. Iya Pak. Berapa tahun Jonas? 3 tahun. Dalam 3 tahun ini Jonas. Nah, dalam 3 tahun ini itu pegang aset itu nomor 1. Aset ya. Aset di sini adalah emas, perak. Kalau tembaga itu paper atau sahamnya, saham pertambangan atau paper atau portofolio tembaga Jonas. Ya Pak. Jelas Jonas? Jelas Pak. Tapi ingat, tidak boleh lupa komisi 2% Jonas.
Jonas, Ya Pak Daud, siap 2% apa Pak. Jonas? Jangan lupa komisi Iya, 2% mereka yang Pak dapat Daud. untung jangan lupa kita berdua. Saya ini kan Tuhan berikan karunia hanya melihat masa depan, tetapi tidak bisa beli Jonas. Wah. Nah, mereka yang beli dapat berkat, ingatlah saya yang hanya mendapat melihat 2%. saja. Hanya apa Jonas? Ya dapat ini Pak 2% Pak. Melihat, ya, melihat saja di masa apa? Masa depan. Masa depan. Jadi ingat, pokoknya dalam 3 tahun ini, saudara semua pegang rupiah secukupnya saja Ya Pak Daud. untuk kehidupan, untuk transaksi sehari-hari di bank maupun uang tunai cash di bank maupun di rumah. Ya, Jelas Jonas? jelas Pak Daud. Jelasnya gimana Jonas? Ya dalam 3 tahun ini kan akan terjadi resesi yang luar biasa. Jadi perlu uang cash juga. Ya kalau ada uang lebih ya diinvestkan ke seperti emas dan perak. Untuk tembaga ya melalui saham itu Pak. Portofolio ya, tembaga ya. Iya, bukan Surat fisik. berharga. Kalau fisik tembaga kan puluhan ton Jonas, berat, betul enggak? Betul, betul Pak. Paper ya, surat berharga. Nah, dan tanah, apa Jonas? Dan tanah. Gimana pandangan saya Jonas? Ya Pak Daud, masuk akal sih Pak. Nah kita lihat perkembangan sekarang antara emas dan perak kan luar biasa Pak. Padahal tuh saya ngomong perak kan tidak ada yang percaya. Betul. Nah, sekarang saya memberitahu tentang masa depan dalam 3 tahun ini. Sekarang perak banyak saja, karena kita akan mengalami puncak inflasi, Jonas. Iya. Pak Jonas? Mengalami puncak inflasi Pak tahun depan Pak. Nah, startnya tahun ini, tahun depan itu naik terus, Jonas. Iya. Nah, makanya kita harus pegang aset. Iya. Untuk karena menjaga terjadi stagnasi Pak ya. Karena tahun depan ekonomi stagnasi di menengah ke bawah, Jonas ya. Bukan di bursa saham ya. Iya. Nah, pertumbuhan ekonomi 5 ke atas atau di bawah 5, yang utama itu adalah naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi, yang penting menengah ke bawah itu bertahan. Gimana Jonas? Ya Pak, karena sektor yang paling banyak mungkin Pak ya, menengah bawah Pak ya. Berat, karena banyak yang menengah turun ke bawah. Yang jadi pertanyaan, yang ke bawah turun kemana gitu loh. Iya Pak. Jelas Jonas. Jadi Jelas, Pak. pertumbuhan ekonomi naik atau turun, yang nomor satu yang penting bukan itu Jonas. Menengah ke bawah bertahan, aman ya? Gimana untuk kamu Jonas? Betul Pak Daud. Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah Pak ya, mempertahankan ekonomi menengah ke bawah Pak ya. Penting bukan hanya bursa loh ini Jonas, tapi penting menengah ke bawah itu bertahan. Iya. Dan perlu Jonas tahu bahwa itu akan terjadi Jonas. Tahun ini, tahun depan langsung mulai gini Jonas. Menanjak. Iya. Nah, dalam 3 tahun ini loh Jonas. Iya. Padahal apa ada pandangan Pak terkait perkebunan Pak seperti sawit gitu Pak? Apakah ada pandangan Pak? Kalau sawit, pertambangan, mining, kan yang punya yang menikmati segelintir orang aja Jonas. Sedangkan menengah ke bawah kan itu jutaan Jonas. Betul.
Nah, kalau tentang Menteri Keuangan yang baru ini, Jonas, nah, teori atau sepintar apapun nomor satu, nomor dua, tetapi yang penting nomor satu, Jonas, pasar mau menerima, pasar global, dalam dan luar negeri, itu yang intinya penting, Jonas. Gimana lu, Jonas? Setuju, Pak. Jonas? Setuju, Pak. Setuju gimana, Jonas? Harus diterima di pasar di negeri maupun luar negeri, Pak. Nah, pasar itu menerima atau tidak, nanti ketahuan di semester kedua, Jonas. Semester apa, Jonas? Semester kedua. Boleh kamu teori sehebat apapun, boleh praktek sehebat apapun, yang penting satu, Jonas, kembali ke nomor satu lagi, pasar mau menerima, gitu. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Ya, Pak. Sebaik apapun kalau pasar nggak menerima ya gimana? Ya, karena ini berhubungan dengan trust, kepercayaan, Jonas. Betul. Dan kita nanti tahunya semester kedua, waktu penjatuhan utang luar negeri, Jonas. Pasar nerima atau tidak tuh dilihat dari situ, Jonas. Iya, Pak. Ya, gimana pandangan saya, Jonas? Iya, Pak. Sangat luas pandangan Pak Daud dan bisa diterima, Pak. Jadi penting apa, Jonas? Sekarang ini mempersiapkan, Pak. Menerima. Ya, penting sekarang dalam 3 tahun, saudara, pegang rupiah ini secukupnya aja. Ada uang sisa, belikan aset. Itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, Jonas. Iya, Pak Daud. Belikan aset apa, Jonas? Emas, perak, Ya, tembaga, dan apa, Jonas? Emas dan perak dan tembaga, Pak. Dan tanah. Dan tanah. Bukan apartemen ya, Jonas, ya. Ya, tanah, Pak. Bukan apa, Jonas? Bukan apartemen. Tapi tanah, Jonas. Dan harus hak Tanah. milik. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Ya, Pak Daud. Bagus, Pak. Dan masuk akal. Jadi kalau uang, karena apa? Karena mulai tahun ini, tahun depan itu langsung menanjak itu inflasi, Jonas. Ya. Paham di sini, Jonas? Paham, Pak. Nah, begitu menanjak inflasi, tetapi terkendala dengan stagnasi, ekonomi berhenti. Karena menengah ke bawah, daya belinya melemah tahun depan itu, Jonas. Iya, Pak. Karena Indonesia ini masih pulih 2032, Jonas. Wow. Masih Tahun berapa, Jonas? 2032. Itu baru pulih Indonesia, Jonas. Gimana, Ya. Jonas? Iya, Pak Daud. 2032 baru apa, Jonas? Pulih. Nah, udah paham di sini, Jonas? Paham, Pak Daud. Nah, waktu inflasi itu nilai mata uang turun, nah kita harus pegang aset. Ya, setuju, Pak. Pegang apa, Jonas? Aset, karena nilai mata uang turun. Asetnya apa? Emas, perak, Emas, tembaga, perak, tanah. Tembaga dan tanah. Gimana, Jonas? Pandangan saya. Masuk akal, Pak. Karena ini terkait penurunan nilai mata uang, pasti yang pegang ya aset, Pak. Dan itu ekonomi yang melemah di menengah ke bawah, Jonas. Perputaran uang Iya. di tahun depan loh, Jonas. Tapi ingat, yang nomor satu patokannya bukan lihat di bursa, Jonas. Di bursa saham. Tapi lihatlah kondisi real nyata menengah ke bawah. Itu yang penting. Karena itu jutaan, Jonas. Betul, Pak.
Nah, itu akan terasa tahun depan, Jonas. Makanya Pak. kita doa nasional. Amin. Apa, Jonas? Inilah yang harus kita dukung, yaitu doa nasional. Amin. Doa apa, Jonas? Doa nasional, Pak. Nah, untuk penyelamatan Indonesia tahun depan. Amin. Kan saya sudah memberitahu ini tentang inflasi dan stagnasi berarti melemah, Jonas. Iya, Pak. Nah, tetapi ingat, patokannya bukan di bursa saham loh, Jonas. Ya, tapi ekonomi menengah ke bawah. Yang nyata real loh ya. Ya. Nah, itu yang terasa tahun depan, Jonas. Ya, Pak. Artinya kita perlu tahun depan berdoa, Jonas. Amin. Pokok pesan saya, satu, menurut saya, Jonas ya. Menurut siapa, Jonas? Menurut Pak Daud. Menurut saya, waktu inflasi mata uang mulai menurun, Jonas. Nah, Ya, bisa diulang, Pak. cukupnya saja. Gimana, Jonas? Bisa diulang, Pak. Tadi terputus, Pak. Pak. Ini menurut saya, Jonas ya. Ya. Waktu mata uang turun, melemah. Nah, kita pegang apa? Aset, Jonas. Cek. Ya. Asetnya apa? Emas, perak, tembaga. Nah, kalau tembaga, saran saya, portofolio, surat berharga. Ya. Tembaga pasti naik 5 tahun ke depan. Ya, Pak. Tapi ingat, komisi 2% tidak boleh lupa. Setuju, Jonas? Ya, Pak Daud. Siap. Berapa, Jonas? 2% untuk Pak Daud. Ya, kan saya hanya dapat melihat. Berarti sekarang untuk tembaga itu sekarang adalah time to buy, Pak ya, untuk sahamnya, Pak ya. Apa? Portfolionya. Untuk Apa? tembaga sekarang ini waktunya untuk beli ya, Pak ya. Tahun ini beli. Hmm. Gimana, Jonas? Iya, Pak, pandangannya yang bagus dan masuk akal, Pak, bisa diterima, Pak. Masuk akal gimana, Jonas? Ya, karena untuk menghadapi penurunan market uang kan memang aset, Pak. Kalau nggak ada aset kan. Ngerti, Jonas? Ngerti, Pak. Gimana, Jonas? Ya, Pak, tapi kita percaya, Pak ya, semua dipelihara Tuhan, Pak ya. Anak-anak Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan dan rancangan Tuhan, Jonas. Amin. Nah, usaha Jonas, ini saya di jalan. Ya, Pak. Gimana, Jonas? Usaha menengah Gimana, ke bawah. Jonas? Usaha menengah ke bawah itu kira-kira yang masih bertahan untuk 3 tahun ke depan apa, Pak? Ada pandangan, Pak? Yang berbasis online. Berbasis? Yang berbasis artinya jaringan online. Kedua, berhubungan dengan perut, Jonas. Makan. Wah. Iya. Berhubungan dengan apa, Jonas? Berhubungan dengan perut. Dan perlu Jonas tahu, nanti di 2035 ke atas, industri rokok banyak dikuasai Cina, Jonas. Wow, Cina masuk ke perusahaan rokok juga ya, Pak? Rokok Oh. dikuasai Cina, Jonas. Gimana, Jonas? Wah, saya baru tahu ini, Pak. Kalau Cina akan menguasai rokok juga, Pak. Rokok dikuasai Cina, sepatu juga dikuasai Cina, garment dikuasai Cina, Jonas. Bahan baku, tembakau, dan lain-lainnya kan ada di Indonesia, Pak. Nah, nanti kan rokok ini adalah industri, Jonas. Oh, Pabrik rokoknya, Jonas.
Oh gitu ya Pak. Akan dikuasai apa Jonas? Cina. Cina. Udah paham Jonas? Pak Daud. Jadi ekonomi tahun depan akan apa Jonas? Inflasi Pak. Daya beli masyarakat turun. Dan stagnasi. Dan stagnasi, ekonomi berhenti bertemu. Di menengah ke bawah tapi. Iya. Ngelihatnya bukan di bursa saham ya Jonas. Tetapi ingat, daerah Kalimantan, ingat, apa Jonas? Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Irian. Tidak terpengaruh. Karena banyak tambang. Karena hasil alam Jonas. Jadi Sulawesi, Sumatera, Kalimantan tidak terpengaruh resesi ekonomi tahun depan Jonas. Amin. Yang terasa resesi ekonomi tahun depan tuh yang berat itu adalah di kota-kota besar Jonas. Iya Pak Daud. Sekarang inflasi udah terasa Jonas. Coba Jonas ke pasar bawa uang 50.000. Cukup enggak Jonas? Wah kurang Pak Daud. Nah, simpel aja itu tentang Lombok, inflasi. Betul? Ya, betul. Betul? Betul Pak. Tenang aja Jonas. Pasti Tuhan pelihara karena kita sudah berdoa doa nasional. Amin. Amin. Ya terus kita dukung untuk program doa nasional ini ya saudara semuanya. Ini Jonas lanjutin tanya jawab ya. Sebabnya saya di jalan tol ini. Oh iya, ya Pak Daud. Baik Pak. Hari ini Jonas sekalian kita bikin Zoom ya di jalan ya. Siap Pak Daud. Hari Rabu Pak ya. Hari Rabu ya. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.